Suami kekurangan keuangan tak lama membuat sang istri harus bekerja menjajah di sosial media di aplikasi. Bahkan sang suami sendiri yang punya ide, hingga akhirnya sang istri yang mencari uang demi keluarganya. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Karawang. Seorang laki-laki bernama Soleh Sopian berusia 39 tahun sudah menikah dengan sang istri selama 19 tahun. Sang istri sendiri bernama Dian Mayasari berusia 33 tahun. Menurut para tetangga di lingkungan tersebut, pasangan ini dinilai sebagai pasangan yang baik-baik saja. Nampak akur di awal, bahkan pasangan ini pun sudah dikaruniai anak, 2 orang anak yang sudah remaja. Menurut para tetangga, Dian sendiri dikenal sebagai istri yang baik, selalu menurut kepada sang suami Soleh. Demi keluarganya, Soleh sendiri bekerja di pasar sebagai tukang duplikat kunci, sementara Dian menjadi ibu rumah tangga dan menjaga anak-anak. Namun belakangan kondisi keuangan mereka menurun, membuat keduanya kerap cekcok. Bahkan Soleh pun kebingungan dari mana dirinya mendapatkan pundi-pundi keuangan lagi. Hingga belakangan Soleh pun merayu sang istri untuk bekerja di aplikasi menjadi penjajah. Sang istri di awal tak mau, namun karena paksaan ekonomi tak bisa berbuat apa-apa lagi, hingga akhirnya dirinya pun bekerja menjadi penjajah di aplikasi sosial media. Pelan-pelan namun pasti, Dian sendiri mendapatkan banyak tamu dan mendapatkan keuangan. Bahkan kini, Dian sendiri menjadi tulang punggung keluarga untuk kehidupan keluarganya. Dian mendapatkan pundi-pundi keuangan membuat Soleh bisa membeli mobil dan 8 motor. Soleh kini makin tak mau bekerja. Hanya Dian yang melakukan pekerjaan, tiap harinya bisa mendapatkan 2 hingga tamu per hari. Senang karena sang istri laku bahkan bisa mendapatkan tamu 2-3 orang per hari. Soleh sendiri selalu memaksa sang istri bekerja agar dirinya tak bekerja. Namun lama-lama nampaknya Dian pun capek. Dian ingin berubah dan dirinya pun ingin berhenti bekerja seperti ini. 1 tahun Dian bekerja seperti ini hingga akhirnya Dian pun kesal dan Soleh sang suami makin serakah. Tak peduli omongan orang, Soleh terus memaksa sang istri. Tak bisa berbuat apa-apa, semua atas kendali Soleh. Hingga akhirnya Dian pun meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya pergi ke rumah orang tuanya. Beberapa bulan kemudian akhirnya Dian pun menggugat cerai sang suami Soleh. Januari di 2024 maju ke pengadilan. Dian nampak sudah tak takut dan tak peduli lagi dengan ancaman Soleh. Dian hanya ingin bersama keluarganya dan Dian pun ingin tobat. Di awal Soleh pun tak ingin bercerai dan mempertahankannya, hingga Soleh mendapatkan satu keputusan kalau Soleh mau diceraikan asal tak ada harta gondok ini. Semua harta dimiliki Soleh dan Dian pun mau asal lepas dari Soleh. 3 bulan pasca bercerai dari Soleh, ada berita kalau Dian sudah menikah siri dengan seorang lelaki. Bahkan saat itu pun Dian pun memamerkan di sosial media kalau dirinya menikah siri dengan suami barunya. Lelaki tersebut bernama Irfan, 38 tahun, pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Keduanya menikah siri di rumah Dian. Saat menikah Dian mempostingnya di sosial media karena dirinya bahagia dengan Irwan. Soleh, mantan suami dari Dian, yang melihat postingan tersebut pun kesal, ngamuk dan marah menghampiri keluarga mantan istrinya. Hingga akhirnya tak lama Soleh pun berniat langsung ke rumah Dian saat itu. Di perjalanan Soleh pun memberi celurit untuk menghampiri Irwan dan Dian di rumahnya. Subuh hari itu mendengar kabar kalau Dian dengan Soleh ada di rumah kakaknya setelah menikah. Tak lama Soleh pun langsung menghampiri mereka di malam hari itu diam-diam. Soleh masuk ke rumah tersebut dengan senjata tajam. Tak lama langsung menikam Irwan beberapa kali saat Irwan tertidur, hingga akhirnya Irwan tanpa perlawanan menghembuskan napas terakhirnya. Usai melakukan aksinya, Soleh pun langsung kabur meninggalkan kota Surabaya, kabur dari masalah ini. Sementara Dian yang terbangun melihat suami sudah tak bernyawa, Dian pun pingsan beberapa kali. Dan ternyata apalagi saat ada kejadian, ada salah satu anak dari Dian melihat kejadian ini. Irwan tak tertolong, dilakukan otopsi dan dikembalikan usai dilakukan otopsi untuk pemakaman. Sementara Dian menceritakan kronologis kejadian kepada pihak kepolisian dan yakin kalau pelakunya adalah Soleh, mantan suami dari Dian. Pihak kepolisian pun melakukan pengejaran kepada Soleh. Hingga beberapa jam kemudian, Soleh berhasil diamankan dengan kedua temannya. Kedua temannya ini ternyata membantu Soleh melakukan pelarian dari Surabaya. Diamankan terkait permasalahan ini, Soleh pun mengakui dirinya pelakunya dengan motif cemburu dan kesal pada Dian, mantan istrinya. Soleh pun mengungkapkan kalau dirinya lah yang membuat Dian seperti ini terlihat cantik dan punya uang. Sebelumnya Soleh mengungkapkan kalau Dian adalah istri yang penurut dan berubah pasca dirinya meminta cerai setelah merasa capek dengan rumah tangga bersama Soleh. Keluarga dari Dian sendiri mengungkapkan Dian berubah setelah berkenalan dengan Irwan.
Dian sendiri berubah setelah bertemu dengan Irwan, bahkan Dian sudah tak mengambil pekerjaan sebagai penjajah lagi. Irwan memperlakukan Dian sebagai istri yang baik, bahkan Irwan pun dihabisi oleh mantan suami dari Dian. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.